Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka silaturahmi. Kemudian kita ada agenda untuk berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para pengikutnya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sobat yang saya hormati, agenda kita untuk hari ini adalah pembukaan, kemudian yang kedua kita akan mengadakan sesi presentasi bergiliran untuk kita berlima, kemudian yang langsung ditanggapi oleh rekan begitu ya, kemudian mungkin nanti di akhir ada lain-lain dan tutup. Untuk membuka acara kita hari ini, marilah kita sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang kedua yaitu acara sesi presentasi ini sendiri, ini nanti gilirannya seperti yang sudah kita sepakati. Yang pertama adalah Bu Herni, kemudian yang kedua adalah Bu Eko, giliran ketiga adalah Pak Riki, yang keempat saya sendiri, kemudian yang kelima adalah Bu Tria. Adapun untuk yang menanggapi adalah untuk orang berikutnya. Jadi sepertinya Bu Herni ditanggapi oleh Bu Eko ditanggapi oleh Pak Riki ditanggapi oleh saya ditanggapi oleh Bu Tria, dan Bu Tria ditanggapi oleh Bu. Itu mungkin teknis yang akan kita untuk hari ini. Ya, kemudian untuk pembagian waktu, satu orang akan mendapatkan kesempatan presentasi selama kurang lebih 10 menit. Berikut mungkin tanya jawabnya begitu ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin tidak ada moderator dan sebagainya ya, kita langsung saja begitu presentasi kemudian langsung ditanggapi oleh orang yang berikutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Herni. Kepada Ibu Herni, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang sudah saya buat mengenai awal mula pelaksanaan budaya positif di sekolah saya, SMP Negeri 1 Cicantayan. Coba kita lihat dulu.
Nah, mungkin itu Bapak Ibu punya saya di stop aja karena kan kesananya itu ya, itu tanggapan dari saya ke anak-anak itu di akhir videonya gitu. Jadi mungkin bagian yang terpenting itu aja. Jadi saya membuat kesepakatan sekolah dulu menggunakan momen waktu pembinaan saat sholat duha, beres-beres selesai sholat duha, ada pembinaan tuh momennya digunakan karena anak-anak ngumpul semua di situ. Kebetulan ada wakil ketua OSIS, wakil ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ditarik gitu ya putra putri untuk memandu mereka membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lalu di kelasnya sendiri gitu saya dengan di kelas sendiri saya juga membuat seperti itu. Itu mungkin awal mulanya gitu. Setelah itu nanti akan bertahap dilakukan. Gitu saja mungkin. Mute-nya dibuka Bu Eko. Ya, terima kasih kepada Bu Herni yang sudah memberikan pemaparan ya, sudah memaparkan tentang budaya positif di SMP 1 Cantaya ya. Mungkin ini akan ditanggapi oleh Ibu Eko, mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk penerapan budaya positif di sekolah SMP kan mungkin kalau anak SMP kan jauh sekali sama anak TK ya Bu ya. Mungkin di SMP mah ada pembinaan untuk keseluruhan. Ibu kan diawali dengan pembinaan keseluruhan dalam kegiatan sholat duha ya. Iya. Mungkin antusias mereka kan lebih muncul gitu kan ya. Terus setelah semuanya ada saling komunikasi antara orang tua, antara guru dengan murid, bagaimana kemauan apa yang dia inginkan, apa yang kita inginkan, mungkin akan saling memotivasi gitu kalau misalnya di keseluruhan. Di satu itu juga Ibu mengadakan kesepakatan kelas di tiap masing-masing kelas gitu ya. Iya. Nah, itu kalau untuk saya mah itu udah cukup bagus sekali. Jadi ada kebersamaan gitu. Jadi serasa anak itu dimengerti gitu, Bu. Sama itu aja. Mohon. Sudah hebat Ibu malah. Jadi kita mah kalau perempuan mah kan akan lebih mengerti, akan lebih paham anak-anak gitu ya. Gitu aja sih, Bu. Ya, hatur nuhun Ibu Eko yang sudah memberikan tanggapannya atas presentasi dari Ibu Herni. Nah, mungkin sekarang untuk yang kedua, giliran presentasi yang kedua adalah Ibu Eko. Mangga Ibu Eko, silakan. Ya, dilanjut saja. Aku cari. Belum masuk ya? Belum. Masuk nggak Bu? Nggak masuk belum. Ya? Belum. Bisa ditolong nggak? Coba Di ya. pas di WA ya. Nah, apa tadi mah masuknya? Nah, ini lagi dibuka dulu filenya di Abdi. Ya. Tadi percobaan masuk. Oke. Ada Lami ya Bu? Ya, Lami ya. Ya sekedapnya Bu Eko ya. Iya. Ya. Bu Eko sambil berusaha cobian deh. Jasa emang nggak bisa? Udah jadi cobi ya, Ge? Iya. Kontak ayahnya. Juga prosesi ngebuka PowerPoint-nya. Udah. Bu Herni ya? Sip. Nah. Hatur nuhun Bu Herni. Nah, bismillahirrahmanirrahim.
Untuk kebetulan untuk saya di sini mengambil aksi nyata modul yang budaya positif, yaitu pendekatan disiplin dengan kasih sayang. Yang kedua, Bu. Slide kedua. Nah, berbicara disiplin memang tidak semudah membalikan telapak tangan, katanya. Di sini disiplin masalah yang terumit kata dunia. Karena biasanya terjadi inkonsistensi antara orang tua, pengajar, antara pengalaman masa kecil yang mempengaruhi gaya disiplin, ditambah dengan pengetahuan parenting orang tua yang terbatas, karena menggunakan cara-cara lama untuk menerapkan disiplin terhadap anak, yaitu dengan mengancam, menghukum, atau bahkan memukul. Slide selanjutnya. Latar belakang di sini yaitu saya ngambil disiplin bukan hanya hukuman, yaitu ada banyak sebab mengapa anak bertingkah laku tidak seperti yang diharapkan. Di sini jawaban pertama adalah karena anak belum mampu. Anak perlu diingat kalau sistem otak anak itu belum bersambung dengan secara keseluruhan dan secara penuh. Atau mereka capek, sakit, lapar, canggung, atau sekedar minta perhatian. Slide berikutnya. Tujuannya itu melalui pendekatan disiplin dengan kasih sayang itu sebagai seorang pendidik bisa diambil keputusan bagaimana mencegah atau merespon dengan tepat terhadap kenakalan atau tingkah laku yang patut, yang kemudian mempertimbangkan perasaan anak di balik perilaku itu sendiri. Slide berikutnya. Tolak ukurnya di sini yaitu ada 3 konsep pengasuhan yaitu suportif, konstruktif, dan menyenangkan, di mana pendekatan ini menekankan pada sikap dasar metode bagaimana kita menghargai anak di dalam pengasuhan, yang intinya adalah membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Lini masanya yaitu persiapan, biasalah kita konsultasi dengan kepala sekolah, orang tua, dan teman sejawat. Dan juga kita bekerja sama dengan anak-anak bagaimana cara penerapan disiplin dengan kasih sayang itu sendiri. Dilewat aja, Bu. Selanjutnya. Nah, bagaimana sih kita mengajarkan disiplin dengan kasih sayang? Langkah pertama yaitu perlu dilakukan oleh guru adalah menentukan nilai-nilai pribadi, keluarga, maupun agama yang ingin ditanamkan kepada anak. Mengapa hal ini penting dan utama? Karena dengan menghayati nilai tersebut, anak akan membantu orang tua dalam mengajarkan, memberi contoh, dan menanamkan disiplin. Misalnya, yaitu ingin bangun pagi. Di sini anak dibiasakan untuk bangun pagi karena dari sisi agama dan rutinitas keluarganya diyakini sebagai hal positif untuk dibiasakan pada anak disiplin dalam kegiatan bangun pagi. Dan orang tua di rumah dapat bersamai anak untuk melakukan kegiatan itu sendiri. Untuk langkah keduanya, slide berikutnya Ibu, maaf. Nah, langkah kedua itu take action. Ya udah itu. Sebagai seorang pendidik, jangan menunda atau mulai mengajarkan kebiasaan baru pada anak. Kita bisa karena ragu atau khawatir, bahkan juga kita menunggu momen tertentu untuk memulai. Biasanya kita seperti itu, saya sendiri gitu kan, nanti ngerjainnya, ada yang seperti gitu. Di sini penting untuk meyakinkan diri kita sebagai seorang pendidik bahwa mempelajari hal baru membutuhkan proses dan penyesuaian bagi anak. Bagi pendidik juga perlu bersiap untuk menghadapi kemungkinan reaksi anak, seperti emosi positif maupun negatif. Cara berikutnya, Bu. Langkah ketiga yaitu evaluasi. Hal ini selalu menjadi perhatian pendidik dalam proses pengasuhan anak. Perlu memahami anak dengan melihat reaksi, mendengarkan celotehannya, sehingga kita dapat melihat lebih peka untuk melihat proses apa yang terjadi. Di sini, misalnya anak dalam hal bangun pagi, yang perlu dicek adalah jam tidurnya. Jam tidurnya apa dia terlalu malam untuk tidur, kondisi kesehatan anak, aktivitas dia sehari-hari seperti apa. Nah, sebelumnya juga makanan yang dikonsumsi dan hal lain yang bisa jadi pengaruh kesiapan badan anak untuk bangun lebih pagi. Kita berkomunikasi dengan anak melalui bahasa yang mudah dan dipahami.
Karena terkadang anak pun bisa memberikan ide atau memberi penjelasan atau yang solutif dan kadang out of the book. Dilewat aja Bu ini. Di sini untuk dasar-dasar disiplin yang saya ajak kepada anak, yaitu anak adalah anugerah dan amanah dari Allah. Bangga dapat kesempatan mengasuh mereka, perlakukan harus sebaik mungkin, mulailah anak-anakmu dan ajarkan akhlak yang baik. Itu perkembangan anak belum sempurna, otaknya belum sempurna, egosentris dan berpikir berbeda dengan kita. Kita mungkin sudah mengalami jadi anak-anak, tapi anak-anak belum tentu sudah mengalami jadi orang dewasa. Di sini anak membutuhkan bimbingan, cinta, dan logika yang saling menghormati dan saling menghargai. Fungsi disiplin di sini yaitu memberikan kepada anak itu hal apa sih yang pendidik ingin lakukan pada anak, mengapa menginginkannya, terus apa sih yang pendidik ingin dilakukan oleh anak, mengapa tidak boleh dilakukan. Yang ketiganya itu membentuk kebiasaan yang meninggalkan kenangan bagi anak. Nah, di sini saya menekankan ada 5 pendekatan disiplin dengan kasih sayang atau DKS yaitu 1, pikirkan perasaan anak. Langsung aja lah Bu. Pikirkan perasaan anak. Yang kedua, mengajukan pertanyaan untuk mengubah tingkah laku. Yang ketiga, ajarkan keterampilan untuk tidak mengulangi tingkah laku negatif. Yang keempat, gunakan kalimat singkat atau aturan 2 kalimat. Jadi di sini anak tidak, kalau misalnya kita ngoceh, kan sama anak tuh kan kadang anak tidak masuk telinga kiri, keluar tidak telinga kanan. Hindari kata jangan dan lebih baik gunakan lakukan. Hindari juga berkomentar negatif atas ketidakmauan anak seperti meremehkan, mengecilkan hati anak. Pilih kalimat dengan hati-hati mungkin karena itu akan membekas sekali di hati anak. Yang slide berikutnya. Nah, yang kelima, fokuslah pada hal yang positif. Hal yang perlu diperhatikan adalah anak-anak peka terhadap harapan orang dewasa. Seringlah memuji, pujilah sederhana karena juga berhasil. Misalnya, bantu anak-anak menggambarkan masa depan dengan berkata misalnya, anak-anak, ibu suka deh kalau kamu ada nanti suatu hari nanti menjadi seorang yang bisa membanggakan kedua orang tua, atau ibu bisa melihatmu suatu hari sebagai seorang pengusaha yang sukses. Nah, seperti itu. Slide berikutnya. Manfaat melakukan 5 pendekatan DKS itu yaitu memahami cara berpikir anak untuk dapat mendisiplinkannya, terus beralih dari model disiplin hukuman yang menyakitkan ke model pendisiplinan yang efektif dan tidak merusak harga diri anak atau kepercayaan diri anak. Yang ketiga itu memahami mengapa sih anak menjadi nakal kronis dan bagaimana sih cara menghindarinya. Mungkin situ aja Bu, terima kasih. Mangga, Baik, siapa yang mau menanggapi? Terima kasih kepada Ibu Eko yang sudah melaksanakan presentasinya tentang budaya positif di sekolahnya. Seharusnya ini ditanggapi oleh Pak Riki, tapi karena Pak Rikinya terlempar. Ya? Iya. Ya mungkin sama saya aja, Masya Allah ya. Kalau Ibu guru TK itu pokoknya jempol lah ya pokoknya. Kita saja yang itu sudah sangat kerepotan ya dengan segala macam, memang berbeda-beda, memang kita menghadapi anak dengan tingkat perkembangan yang berbeda ya di SMP, di SD maupun di TK begitu ya. Itu dengan disiplin dengan kasih sayang sesungguhnya bisa ya diterapkan kita dengan di SMP begitu ya, tetapi ini yang Ibu Eko presentasikan itu khususnya kan di TK ya Bu Eko ya. Itu mungkin yang disorot bangun paginya gitu ya Bu Eko yang sekarang sedang dicoba dibangun begitu. Pendisiplinan untuk bangun pagi supaya ke sekolah tidak lambat atau bagaimana. Kan kadang pembelajaran di sekolah juga karena anak suka ngantuk gitu ya Bu ya. Pembelajaran tidak konsentrasi kadang gitu. Karena saya mengalami sendiri begitu. Jadi kalau bukan di TK-nya, tapi di TK-nya iya gitu, di tempat ngaji gitu bisa sampai tidur gitu ya. Ya itu tapi alhamdulillah makanya gurunya kan memang sudah sangat
terlatih banget ya. Jadi ngelihat anak tidur juga nggak dimarahin kayaknya ya, gitu ya? Jadi Tapi kita motivasi aja. gitu, Mungkin justru kita komunikasi, kenapa kok bisa sampai kelelap, apa gimana, aktivitas di rumah seperti apa, tidur jam berapa. Kadang kita konsultasi dengan orang tua juga. oh iya. Nah Mhm. selama ini gitu kalau misalnya yang sekarang nih, yang baru-baru ini yang kan anak habis online lama ya gitu, Ya, terus dibiasakan bangun pagi ini apakah sampai sekarang ini sudah ada hasilnya nggak Mbak Eko gitu dengan disiplin kasih sayang ini? alhamdulillah kan kebetulan itu, saya ambil dari salah satu anak yang yang unik, yang berkebutuhan khusus gitu ya. Oh, Tiap pagi nggak mau belajar, tidur aja. Saya konsultasi dengan orang tuanya, kenapa kok seperti ini? Sampai orang tanya, "Bu, sampai malam ini kegiatan anak ini seperti ini," katanya dia nonton YouTube sambil dia prakarya membuat robot-robotan seperti apa, terus makan juga kan begitu bagus. Ayam cuma ayam aja makannya gitu. Jadi, oh mungkin pola makan yang nggak begitu bagus, istirahat yang kurang, terus kan orang tua pekerja gitu kan, bekerja kedua-duanya. Dia tinggal sama nenek, mungkin karena nenek apa ya, keras juga nggak takut takut salah apa gimana begitu. Jadi gitu alhamdulillah tapi sekarang udah perlahan-lahan sih di apa, eee, schedule maksudnya gitu ya, pemberian misalnya jam segini kamu harus bisa tidur apa gimana, alhamdulillah sih dikit-dikit bisa, gitu. nah, Karena anaknya udah kan karena berkebutuhan khusus gitu, jadi kadang paham, kadang enggak gitu kan. Tantangan beda buat ya kita sih, tantangan-tantangan, betul. tantangan Tapi kan alhamdulillah tantangan buat karena kan kita. katanya apapun keberhasilan kita harus kita hargai ya supaya kita sendiri Mhm, sebagai seorang berusaha begitu ya, kalau ya, bukan kita yang menghargai ya siapa lagi begitu ya. Makanya mhm, alhamdulillah kalau memang sudah ada walaupun sedikit, tapi kita merasa itu sudah mhm, berhasil, kan ke iya. kitanya jadi Yang obat penting ya. dia tuh bisa tidurnya tepat waktu aja deh gitu. Jam 8 udah bisa Nah, tidur gitu. benar gitu, Pola benar. tidurnya aja Jadi yang di mungkin ini. harapan dari saya sedikit pertanyaan ya, Mhm, insya Allah kalau melihat dari guru TK ya sudah sangat luar biasa lah gitu. Terima kasih amin, Ibu terima kasih. ya. Sama-sama, terima Nah kasih ini semuanya. berarti, Bu Tria sudah siap atau belum? Masih di-mute speaker-nya? Putri ya? Ya, ya Ya, sebentar ada. dicoba ya, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm, mana sih? Coba tanya Bu, filenya yang mana? Ya nggak tahu, Abi. Itu maksudnya di sini tuh nih. Ya udah, Bentar. berarti saya dulu nggak apa-apa. Ya, boleh, boleh, boleh. Ya, ya udah. Coba. Berarti sekarang untuk presentasi, saya akan mencoba untuk mempresentasikan budaya positif yang juga saya coba terapkan di SMP 2 Kadedamtit. Kedap, kita share screen dulu. Mudah-mudahan ini juga berhasil. Share screen-nya. Apa katanya? Oh, ini dia betul. Sudah munculkah? Bu, Eko, Pak Bu Herni sudah ada atau belum? 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 belum, Belum, Bu? Nah, belum. di sini di sini sudah share screen, makanya. Aku gitu. Jendela, Ah, jendela. jad- Nah, ini baru mau nih, kayaknya. ya, 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 Sudah ada? ya, ada. betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. slide presentasi saya untuk aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, berikutnya.
Latar belakangnya, budaya positif lahir dari suasana lingkungan yang positif. Bukan hal mudah untuk mewujudkan budaya positif khususnya di lingkungan sekolah tempat kita mengajar, tetapi bukan pula hal yang mustahil untuk diwujudkan. Sebagai calon guru penggerak, upaya untuk mewujudkan budaya positif tak lepas dari pemahaman kita tentang beberapa konsep teori pada modul ini, seperti konsep perubahan paradigma, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya sebuah rancangan tindakan yang akan mendukung perwujudan budaya positif. Jadi ini latar belakangnya, kalau saya di latar belakangnya dari konsep teori yang kita pelajari di modul 1.4 ini. Ada 5 ya, ada 6. Nah ini konsep perubahan paradigma, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, untuk perencanaannya sendiri dari beberapa konsep yang dipelajari pada modul 1.4 ini, maka saya merencanakan untuk melakukan aksi nyata menciptakan budaya positif di kelas yang saya asuh dengan mencoba menerapkan dan mempraktikkan 3 konsep ini. Yang pertama, jadi tidak semua yang saya praktekkan. Yang pertama adalah keyakinan kelas, yang kedua adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk pelaksanaannya, kegiatan yang saya laksanakan ini sudah saya lakukan di kelas 7C. Ini adalah kelas yang wali kelasnya saya gitu, kelas 7C ini di SMP 2 Kadudampit Kabupaten Sukabumi sebagai perwujudan aksi nyata untuk menciptakan budaya positif yang dilakukan. Yang pertama adalah bersama-sama membuat keyakinan kelas 7C, kemudian mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer di sini, kemudian mempraktekkan konsep segitiga restitusi. Nah, ini untuk dokumen-dokumen aksi nyatanya. Ini mudah-mudahan bisa di-play, ada kan tidak ada. Ada ada video sesungguhnya di sini itu. Mungkin nanti akan saya play videonya nanti di akhir ya. Nah, ini adalah hasil dari foto untuk keyakinan kelas pada saat saya melakukan mencoba menerapkan membuat keyakinan kelas di kelas 7C. Jadi di sini ada keyakinan kelasnya sudah saya sebutkan, kemudian kita juga sampai sudah membuat daftar piket dan sebagainya. Di sini satu paket waktu itu. Nah, itu untuk fotonya, untuk videonya nanti muncul di belakang ya mungkin. Nah, ini foto-fotonya ketika melaksanakan keyakinan kelas di kelas 7C. Nah, ini jadi ada anak-anaknya, kemudian saya, kemudian di sini perangkat kelasnya yang saya majukan juga ke depan ya. Ketua kelas, wakilnya, kemudian sekretaris dan bendahara untuk ketika meresmikan begitu keyakinan kelasnya. Kemudian di sini mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer, ini mungkin sekaligus ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi ya. Jadi pada saat mempraktekkan segitiga restitusi, saya mencoba untuk menempatkan diri sebagai manajer posisi kontrolnya. Nah, ini untuk mempraktekkan segitiga restitusi, ini kebetulan kasusnya pada saat itu ya ada anak, ya begini nih kondisinya. Jadi kalau lagi belajar itu tidak ada motivasi sama sekali. Ini lihat kakinya ke atas selalu aja. Ke atas gitu, Kayak di kalau warteg kita ya. lagi ngomong ya gitu ya, ini malah ngantuk apalagi begitu ya. Nah ini yang saya sorot di sini karena dia ngomongnya ceplos-ceplos, habis ngomong ceplos-ceplos, kalau kita ngomong dia balas ngomong gitu ya. Kemudian kalau kita lagi di depan, ini jalan kakinya ke atas terus saya udah tegur 3 kali, "Jenny," namanya kan Muhammad Zeni gitu ya, "punten ya kakinya ke bawahin." "Oh iya Bu," gitu. Berapa lama? Udah ke atas lagi. Nah ini anaknya seperti ini, jadi saya coba ambil pada saat itu kasus ini. Kasusnya tidak berat begitu, tapi karena memang pada saat itu ingin mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi, jadi tidak ambil kasus yang berat dulu, justru yang ringan-ringan dulu, dicoba apakah berhasil atau enggak sih ke anak itu begitu ya, konsep yang sudah kita pelajari begitu. Nah mungkin itu yang saya praktekkan, tapi nanti saya coba play untuk videonya. Setelah saya melaksanakan mencoba menerapkan budaya positif ini, refleksinya setelah mencoba menerapkan konsep budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah tempat saya mengajar, saya merasakan banyak sekali ilmu dan pengalaman baru yang saya dapat. Saya pun merasakan manfaat dari mempraktekkan konsep budaya positif tersebut. Harapan saya semoga saya dapat lebih meningkatkan kemampuan diri saya agar dapat lebih sempurna dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di kelas yang saya asuh begitu ya. Nah ini saya akan coba play
ini apa namanya, videonya coba ya, mungkin mudah-mudahan. Di sini. Nah, ini ketika membuat keyakinan kelas. Nah, itu untuk yang untuk yang membuat keyakinan kelas. Nah, ini untuk segitiga restitusi, saya coba. Nah, ini anaknya ini ketika diajak ngobrol. Ini panjang sekali soalnya videonya tuh sampai 7 menit kalau tidak salah begitu. Nah, ini yang terakhirnya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, untuk budaya positif yang saya terapkan di kelas saya khususnya. Kalau Bu Herni tadi kan ada di sekolah ya, kalau saya lebih kelas yang saya asuh dulu, kecil-kecilan dulu. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pengalamannya. Mungkin samalah pastinya dengan Bu Herni, keyakinan kelas apa segi restitusi seperti apa. Jadi mudah-mudahan langkah kecil yang kita ambil ini nantinya membuat tahu besar. Tapi saya awali dari langkah kecil di kelas saya dengan murid saya asuh sebagai wali kelasnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Trias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus kayaknya ke itu ya, mikrofonnya ya? kebuka. Bukan. Nggak tahu kayaknya. Gimana, Ria? Boleh Ibu coba Beko. Ya, Ria sudah. Iya, Ibu. Mau menapi dulu sebelum presentasi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana di HP-nya aku sama anak. Dede pinjam dulu, Dek. Ya, Dede pinjam dulu. ya barusan tentang keyakinan kelas ya Bu ya. Keyakinan kelas, tiga restitusi sebagai Jangan kayaknya. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri, Bu, untuk di TK katanya saya mencoba menerapkan keyakinan kelas itu harus selalu diingatkan gitu ya. Untuk di tingkat SMP sendiri tentang dalam keyakinan kelas anak-anaknya itu seperti apa, Bu? Menanggapinya, apakah harus selalu diingatkan si anak yang dibuka atau mereka sudah sadar sendiri gitu dari keyakinan itu. Ketemuan itu kita juga baru pertama kali ya di modul ini ternyata, tapi walaupun tentang kesepakatan kan ya, karena memang tidak pernah tertulis begitu, kemudian sama kita dibimbing gitu ya. Awalnya aneh, dan mereka itu aneh banget, apaan sih Bu gitu, bikin apa Bu, keyakinan kelas gitu ya, peraturan, balik lagi itu mereka juga peraturan gitu, nggak mau kasih istilah ini peraturan kelas, karena memang kan jangan ya katanya kan, ini disebutnya keyakinan kelas karena nilai yang kita sepakati, kita yakini menuju kepada katanya keyakinan kelas itu bukan sebuah aturan gitu kan, harus lebih general gitu kan bahasanya gitu ya, jadi bukan detail, bukan misalnya
masuk tepat waktu. Nah, bukan begitu gitu ya kalau keyakinan kelas itu, tapi kan seperti kalimat-kalimat saling menghargai, saling menghormati. Nah, seperti itu, oh mereka sangat bingung awalnya gitu, tapi ya itu harus harus banget kita, apa namanya, jelaskan lagi. Berarti luas nih ketika saling menghormati gitu ya. Saling menghormati itu bukan hanya dengan sama, bukan hanya dengan guru, tapi juga dengan kelas-kelas yang lain, dan kakak kelas. Nah itu, jadi kan luas nih, gitu disebut saling menghormati itu. Kalian sesungguhnya memang sepertinya mudah, justru bahkan ini terbatasinya lebih begitu ya, karena sudah mencakup lebih lebih luas begitu. Nah itu salah satu tanggapannya begitu. Pertamanya aneh dulu begitu ya. Tapi ketika dijelaskan ini tujuannya untuk apa begitu ya, sesungguhnya bukan untuk mengikat sesungguhnya, tetapi untuk menerapkan nilai-nilai keyakinan yang memang sudah kalian yakini sesungguhnya begitu ya. Ini hal baru, ibu juga sama-sama sedang belajar, mari kita sama-sama menerapkan ini di kelas kita khusus gitu. Awalnya begitu, awalnya pokoknya aneh dulu, mereka nggak apa ya, nggak familiar gitu. Mereka bilangnya tetap ke peraturan. Tapi makanya saya coba itu hanya 5 gitu, poinnya waktu itu hanya 5 gitu ya. Yang tadi tuh saling menghargai, saling menghormati, kemudian aduh saya lupa nih, ada 5 poin, tapi itu global begitu. Jadinya ini lihat dong, ini apakah kalau peraturan di sekolah begini bukan? Oh iya bukan Bu. Nah gitu. Jadi membandingkannya gitu. Makanya jangan disebut peraturan ya, ini keyakinan atau nilai-nilai yang kita yakini di kelas kita. Mungkin seperti itu ya. Ya. Pak Agus nggak bisa dihubungi. Ini saya juga kurang paham. Sesungguhnya mungkin bisa di-mute dari saya begitu ya, tapi kayaknya belum ketemu. Sambil jalan aja, kita coba. Untuk Putria dulu, sekarang berarti ya presentasi Putria udah siap? Ya. Insya Allah. Ya, waktunya singkat dipersilakan untuk Putria. Udah muncul belum ya? Belum. Oh, belum. Pak Agus lagi di jalan kayaknya. Udah muncul belum ya, Bu? Belum, Putria. Oh, masih muter. Nah, udah ini. Udah, Bu? Kalau di saya belum ada. Ah? Mana dong ya? Bentar ya. Udah Putria belum bisa ya, Bu? dikirim lewat WA tuh. Nggak bisa. Ya, Bu. Bentar. Nih. Data. Udah muncul belum ya? Masih belum, Bu. Ya. Gimana? Tidak dapat membaca. Oh, masuk. Bentar ya. Aduh. Tidak ada. Santai-santai, ya Bu, santai-santai. Aduh, ini suka ngeblank. Abdi ge sabari ngotak-ngatik ini kalau di mute all sadayana mute merenya ieu teh nya. Agus lagi di motor kayaknya, gimana ya? Ya. Tapi ini saya jadi mute semua, coba. Biasa teu ayeuna dibuka, Putria ku abdi dibuka. Nggak bisa. Aku bisa. Aku kebuka, Bu. Ini dibuka lagi semuanya.
Enggak, Pak Agus tapi enggak. Pak Agus udah enggak? Iya, siap. Dibuka coba Putri ya, coba bisa. Putri bisa? Putri. Putri buka. Suaranya. Putri mic rosok Tonnya Mikrofonnya di mute, di unmute. dibuka, di unmute. Udah share screen-nya Nah. udah ya. Nah, siap, udah. Nah, Nah. kalau udah bisa ini udah rada tenang suaranya, tinggal Putria share screen. Putria biasa dikirimkan lewat WA henteu. Coba. Iya, nah bikin tuh lewat jendela. Boleh. Itu share tab ya. Boleh. Share entire screen boleh, sami dah. Nah, tiasa tos. Udah ya. Alhamdulillah. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Triasa Fitri, CGP Angkatan 3 Kabupaten Sukabumi dan PGRI Kuncuk Mekar akan mencoba mempresentasikan aksi nyata budaya positif yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Ya, aksi nyata budaya positifnya berupa kesepakatan kelas dalam membentuk budaya positif. Ya, latar belakangnya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh ingarso sungtulodo dan melakukan habituasi atau pembiasaan yang konsisten di sekolah. Karena itu sangat penting bagi guru untuk dapat mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Nah, salah satu budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah keputusan yang diambil bersama warga kelas dan dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh warga kelas. Kesepakatan kelas disetujui oleh kepala sekolah, disepakati oleh murid, dan diketahui oleh orang tua murid. Ya, makna dari kesepakatan kelas itu sendiri adalah hal yang disepakati bersama, baik guru dengan siswa maupun antar teman di kelas, dan kesepakatan kelas tersebut dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh warga kelas. Nah, kesepakatan kelas di sini juga berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran siswa sebagai subjek pendidikan. Selain itu, kesepakatan kelas juga sebagai salah satu cara guru dalam melatih tanggung jawab, khususnya tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan kelas harus dilakukan oleh semua anggota kelas, termasuk guru, siswa, dan anggota kelas lainnya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua warga kelas. Nah, tujuan dilaksanakannya kesepakatan kelas ini adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri siswa. Lalu untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar di kelas untuk membentuk budaya disiplin positif. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya rasa tanggung jawab pada diri peserta didik, terbentuknya disiplin positif pada peserta didik mempunyai karakter saling menghargai, peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan senang dan bahagia. Dukungan yang dibutuhkan tentunya di sini saya tidak bisa melakukannya seorang diri. Oleh karena itu, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya, sebagai penanggung jawab dan pemangku di sekolah. Lalu dari rekan guru sebagai pengawas dan pelaksana kegiatan, dari murid sebagai pelaksana kegiatan atau objek yang melakukan kegiatan. Selanjutnya dari orang tua sebagai pendamping murid. Lalu komite dan warga sekolah lainnya sebagai pendukung juga. Di sini tahapan aksi nyata yang pertama adalah dengan mempersiapkan pelaksanaan layanan dengan menentukan metode, media yang digunakan, lalu selanjutnya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Lalu pelaksanaan pembuatan kesepakatan, membuat hasil kesepakatan kelas, dan melakukan refleksi dan evaluasi terkait dengan kesepakatan kelas. Ya. Nah, di
Di sini bisa dilihat dokumentasinya, ada perencanaan dulu yang dilaksanakan beserta dengan kepala sekolah dan rekan guru. Nah, di sini ada pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. Pertama karena ini di jenjang sekolah TK, saya memperlihatkan dulu bagaimana sih suasana kelas yang aman, yang nyaman untuk mereka belajar ya. Kemudian kami membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini ada videonya. Coba tadi kata Bu Guru kita mau membuat kesepakatan sekolah itu perlu untuk ya oke kata Arfan anak-anak perlu menjadi selain itu anak-anak sekolah itu di dalam apa saya perlu apa selain menjadi pintar perlu apa? Perlu belajar. Oke kata dia anak-anak perlu belajar. Untuk menjadi pintar perlu belajar. Kalau sudah belajar, anak-anak perlu fokus pada Faiz Rizka. Lalu untuk bisa fokus, anak-anak harus apa? Untuk bisa fokus, anak-anak harus apa? Belajarnya harus apa? Harus saling apa sama teman? Harus baik, ya tuh harus baik katanya ya. Saling menghargai. Iya. Perlu apa lagi? Di kelasnya perlu apa lagi? Apa sih? Apa? Perlu tertib katanya tuh ya. Perlu tertib. Terus anak-anak harus merasa apa sih kalau sudah merasa apa sih? Senang. Kita harus merasa senang. Harus merasa apa lagi? Harus merasa apa lagi? Enak. Ya, harus merasa apa lagi? Nyaman. Ya, aman. Ya, oke. Nah, itulah video proses pembentukan kesepakatan kelasnya, lalu kemudian dan menyetujui kesepakatan kelas. Nah, di sini hasil aksi nyatanya, guru dan siswa berhasil membuat kesepakatan kelas. Guru menyadari bahwa untuk menghadirkan sebuah budaya positif di kelas yang dapat membuat kelas menjadi kondusif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa, perlu peran aktif siswa dengan dilibatkan langsung dalam membuat kesepakatan kelas. Tingkat keaktifan siswa menjadi meningkat. Siswa lebih berani mengeluarkan pendapat serta mampu mengajukan pertanyaan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Siswa juga dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bisa mengeksplorasi semua kemampuannya dalam berkolaborasi. Dan refleksi di sini keberhasilannya kesepakatan kelas dengan melibatkan anak didik dapat membentuk karakter anak-anak menjadi lebih bertanggung jawab dan saling menghargai satu sama lain, membuat suasana kelas lebih kondusif. Guru dapat dengan mudah mengingatkan anak-anak apabila ada anak yang tidak mengindahkan kesepakatan kelas. Anak-anak dapat saling mengingatkan untuk mentaati kesepakatan kelas. Namun di sini juga masih ada kegagalan, masih ada saja anak yang kurang paham atas kesepakatan kelas yang dibuat, masih ada yang tidak mengindahkan kesepakatan kelas ya. Nah, rencana perbaikan yang di masa akan datang mungkin akan kesepakatan kelas akan dilakukan terus, akan diperbaharui sehingga anak-anak bisa lebih paham. Mungkin akan dibantu dengan gambar-gambar karena kalau di TK kan harus konkret ya.
akan dibuat gambar di kelas gitu untuk mengingatkan bahwa ini loh kesepakatan kelas yang telah disetujui. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik ya, kalau tadi di dalam kesepakatan awal, saya yang menanggapi Ibu Tria mungkin ya dari kesepakatannya. Betul Bu, bangga. Sangat mengapresiasi sekali ya, hebat ini guru-guru, ibu-ibu guru TK kita ya, sangat menginspirasi. Kalau saya membayangkan kesepakatan kelas untuk anak-anak TK, sendiri bingung gitu, bagaimana, apakah mereka memahami ataukah tidak gitu ya, apa yang kita sampaikan. Minimal apakah mereka memahami keyakinan nilai-nilai kebaikan seperti apa yang harus mereka lakukan begitu kan ya. Terus kita juga saya nih ya, saya sebagai bukan guru TK gitu ya, membayangkan apa ya apa maksudnya di sebelah mana misalkan mereka berhasil ya dalam meyakini nilai-nilai kebaikan itu dan sebelah mana yang belum berhasil. Mungkin bagi saya itu sesuatu yang kabur gitu untuk TK karena anak-anak TK itu kan masih kecil gitu. Mungkin mereka belum begitu paham sebetulnya nilai kebaikan seperti apa sih yang sebetulnya harus dilakukan. Begitu mungkin Bu ya. Saya hanya mengapresiasi saja. Sangat baik sekali itu ya. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Tria, tadi juga dipaparkan oleh Ibu Eko gitu ya. Sama-sama bagus gitu ya. Mungkin bisa ini ya Bu Tria ya, Bu Eko juga tadi ada contoh satu nilai gitu ya, satu nilai yang dikembangkan yang memang harus benar-benar dipupuk seperti bangun pagi katanya, satu saja tapi itu benar-benar apa sih namanya sangat penting gitu, esensial banget gitu ya dengan menanamkan kebiasaan nilai kebaikan bangun pagi ini gitu ya mungkin. Kalau Bu Tria kira-kira apa nilai yang satu saja esensial yang diambil dalam kesepakatan kelas yang Bu Tria ini lakukan gitu. Ya, terima kasih kepada Ibu Herni. Untuk saya, karena ini sudah bukan kontinu ya, udah menjadi bukan lagi kesepakatan kelas, sudah menjadi keyakinan kelas gitu ya. Pada saat anak-anak belajar itu nih, kalau misalnya kan suka ada yang iseng, suka ada apa gitu. Itu akan lebih mudah diingatkan gitu. Ayo ingat kembali apa yang sudah kita sepakati sama teman itu harus seperti apa gitu. Harus baik. Kan tadi kata teman-temannya itu emang real dari anak-anak kalau misalnya di sekolah harus apa, harus baik katanya gitu ya. Kalau sedang belajar harus apa, harus fokus. Saya juga pas melaksanakan itu, anak-anak tuh fokus. Iya benar, kaget ya. Saya juga sempat tahu fokus, kata saya fokus itu seperti apa. Pas setelah itu ditanya kata anak-anak harus kalau belajar itu ibu nggak boleh sambil main-main katanya. Udah pinter-pinter ya anak sekarang. Ternyata iya saya juga sebenarnya jadi banyak belajar sih dari anak-anak. Kalau misalnya saya di kelas misalnya gitu ya agak-agak gimana gitu, Bu kan katanya harus baik. Oh ya Allah saya juga jadi diingatkan. Bu kalau misalnya saya agak-agak gimana gitunya mukanya agak-agak aduh kalau udah Kalau tanduknya ya gitu. Nah sama anak-anak kan katanya harus baik. Oh iya kata saya iya harus baik ya. Jadi kembali lagi. Jadi emang dengan adanya kesepakatan kelas itu berasa Bu kita jadi saling mengingatkan gitu ya. Tapi masih ada kalau namanya juga anak-anak ya, tapi masih ada aja sih itu juga yang iya sama. Ya, kita juga yang di SMP sama ya Bu Sinta ya. Mama mohon Bu. Emang TK itu luar biasa ya. Luar biasa yang TK benar-benar luar biasa. Makanya nanti perbaikannya saya mau coba misalnya kalau misalnya baik itu seperti apa dicoba dengan gambar. Kan itu juga sebenarnya pas awal membuat kesepakatan kelas itu sebenarnya ditunjukkan dulu kelas yang enak, kelas yang nyaman itu seperti apa gitu ditunjukkan dulu sebenarnya sebelum melakukan kesepakatan kelas itu. Jadi ada persepsinya dulu sebelum itu kita ini dulu. Terus setelah itu kegiatannya yang cap jari itu anak-anak seneng. Jadi pas itu bisa kita ingatan lagi. Loh kan udah cap jari kata saya udah sepakat gitu. Ya, mungkin itu juga yang jadi apa ya motivasi kali ya buat anak-anak gitu. Mungkin itu Bu. Iya.
Terima kasih. Bagus sekali 2 jempol, 10 jempol. Kalau jempolnya ada 10, 10 jempol ya, Bu. Iya, kalau ada 10 jempol. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Tria sudah menyelesaikan presentasinya, sudah ditanggapi juga oleh Ibu Herni. Nah, ini teman kita Pak Riki, katanya sih tidak bisa ikut aktif ya. Jadi mungkin presentasi kita hanya 4 sesi ini. Alhamdulillah sudah selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tuh Pak Rikinya juga live lagi ya. Mudah-mudahan Pak Agus yang sedang dalam perjalanan bisa lancar dan sampai dengan selamat Pak Riki. Mudah-mudahan juga kerempongannya segera dapat di atasi, katanya istrinya lagi sakit katanya, jadi dia dititip ke anak ya jadinya. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, acara kita hari ini sudah selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan hari ini dengan sesama kita ini ya, sesama CGP, walaupun belum sempat kita bagikan dengan teman di sekolah, mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah, bermanfaat, mudah-mudahan saling menginspirasi, tentunya sangat-sangat menginspirasi. Kita melihat paparan kita itu berbeda-beda begitu ya, gaya penyampaian kita berbeda-beda, dari situ saya sendiri belajar banyak, insya Allah kita semua belajar banyak dari masing-masing diri kita begitu ya. Kita tutup acara hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bila ada kesalahan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sadayana, kita minta kapusila atas memfasilitasi ya Ibu. Bu Herni hatur nuhunnya, terus dibantos. Kasadayana hatur nuhun. Ya Bu Eko, Sadayana. Amin, hatur nuhun.